Pada video ini saya akan membahas analisis interaksi predator-prey menggunakan respon fungsional Holding tipe 2. Kasus yang saya pilih adalah interaksi antara serigala dan kelinci. Fokus utama presentasi ini adalah menentukan tipe respon Holding yang paling sesuai untuk menggambarkan pola konsumsi predator terhadap prey. Deskripsi interaksi predator-prey. Interaksi yang dibahas adalah hubungan antara predator yaitu serigala abu-abu dan prey yaitu kelinci Eropa. Hubungan ini termasuk dalam interaksi predasi langsung, di mana predator menangkap, membunuh, dan mengonsumsi mangsa sebagai sumber energi. Dalam ekosistem alami, jumlah populasi kelinci sangat mempengaruhi jumlah populasi serigala. Jika populasi kelinci meningkat, maka ketersediaan makanan bagi serigala meningkat, sehingga populasi serigala juga dapat bertambah. Sebaliknya, jika populasi kelinci menurun drastis, maka populasi serigala juga dapat menurun akibat kekurangan makanan. Hubungan seperti ini sering dimodelkan dalam sistem persamaan diferensial predator-prey. Pasangan spesies. Predator dalam kasus ini adalah serigala, hewan karnivora sosial yang sering berburu secara berkelompok. Prey dalam kasus ini adalah kelinci, hewan herbivora yang memiliki tingkat reproduksi tinggi. Pemilihan pasangan spesies ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu pertama, interaksi ini merupakan contoh klasik dalam ekologi. Yang kedua, karakteristik biologis, keduanya sangat cocok untuk dianalisis menggunakan model matematika. Dan yang ketiga, terdapat keseimbangan alami antara kemampuan reproduksi prey dan kemampuan berburu predator. Habitat interaksi. Habitat interaksi serigala dan kelinci biasanya berada di padang rumput, hutan terbuka, wilayah semi-arid. Habitat ini memiliki area terbuka yang memungkinkan predator mendeteksi mangsa dengan lebih mudah, namun juga memiliki semak-semak dan lubang tanah yang dapat digunakan kelinci sebagai tempat perlindungan. Faktor habitat ini penting karena mempengaruhi waktu pencarian mangsa, waktu penanganan mangsa, kemungkinan mangsa bersembunyi. Semua faktor ini berkaitan langsung dengan bentuk respon fungsional predator. Pola berburu serigala. Serigala memiliki pola berburu yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, mendeteksi mangsa. Yang kedua, mengejar mangsa. Yang ketiga, menangkap dan membunuh. Dan yang keempat, mengonsumsi mangsa. Hal penting dalam pola ini adalah adanya waktu penanganan atau handling time. Setelah serigala menangkap seekor kelinci, ia membutuhkan waktu untuk membunuh dan mengonsumsinya sebelum dapat berburu mangsa berikutnya. Artinya, meskipun jumlah kelinci sangat banyak, serigala tidak dapat mengonsumsi mangsa secara tak terbatas dalam satuan waktu tertentu. Disinilah muncul konsep saturasi dalam respon predator. Karakteristik kelinci sebagai prey. Kelinci memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, tingkat reproduksi tinggi, kecepatan lari cukup baik, dan memiliki lubang sebagai tempat perlindungan. Namun, kelinci tidak memiliki mekanisme pertahanan aktif seperti racun atau tanduk. Jika populasinya sangat besar, sebagian individu tetap akan tertangkap predator. Karakteristik ini membuat kelinci cocok dimodelkan sebagai prey dalam sistem predator-prey klasik. Tipe respon fungsional Holding. Dalam model predator-prey terdapat 3 tipe respon fungsional Holding. Tipe 1 linear, tipe 2 saturasi karena handling time, tipe 3 sigmoid karena learning atau refuge effect. Dalam kasus ini, saya memilih Holding tipe 2 sebagai model yang paling sesuai. Alasan memilih tipe 2. Mengapa Holding tipe 2 paling sesuai? Karena Holding tipe 2 berbentuk kurva naik yang kemudian mendatar atau mengalami saturasi. Model ini menyatakan bahwa pada awalnya
Ketika jumlah mangsa meningkat, tingkat konsumsi predator juga meningkat. Namun, setelah titik tertentu, konsumsi akan melambat dan mendekati batas maksimum karena adanya handling time. Ini sangat sesuai dengan perilaku serigala karena serigala membutuhkan waktu untuk menangani mangsa. Kapasitas makan predator terbatas secara biologis, dan tidak mungkin predator mengkonsumsi mangsa tanpa batas. Dengan demikian, model tipe 2 paling realistis untuk menggambarkan interaksi ini. Mengapa tipe 1 kurang tepat? Karena Howling tipe 1 berbentuk linear, artinya konsumsi meningkat secara proporsional tanpa batas seiring bertambahnya mangsa. Model ini tidak mempertimbangkan waktu penanganan. Model tipe 1 lebih cocok untuk organisme seperti filter feeder, misalnya plankton yang langsung menyaring makanan tanpa proses penanganan kompleks, karena serigala jelas membutuhkan waktu untuk menangani mangsa, maka tipe 1 kurang tepat. Mengapa tipe 3 kurang tepat? Karena Howling tipe 3 berbentuk sigmoid atau huruf S. Model ini biasanya digunakan jika terdapat efek pembelajaran predator, switching antara jenis mangsa, reflux efek yang sangat kuat. Dalam kasus serigala dan kelinci, serigala tidak perlu belajar berburu kelinci karena itu adalah mangsa alami. Selain itu, tidak terdapat perubahan drastis perilaku berburu ketika populasi mangsa rendah. Oleh karena itu, meskipun tipe 3 mungkin relevan dalam ekosistem yang lebih kompleks, untuk model sederhana ini tipe 2 lebih sesuai. Kesimpulan, berdasarkan analisis biologis dan perilaku predator, interaksi antara serigala dan kelinci merupakan interaksi predasi klasik. Pola konsumsi predator menunjukkan adanya saturasi akibat handling time. Oleh karena itu, respon fungsional Howling tipe 2 adalah model yang paling tepat. Model tipe 1 terlalu sederhana karena mengabaikan batas konsumsi. Model tipe 3 kurang sesuai karena tidak terdapat efek pembelajaran atau switching yang dominan. Dengan demikian, Howling tipe 2 memberikan representasi matematis yang paling realistis terhadap interaksi ini. Demikian presentasi saya mengenai analisis interaksi predator-prey dengan respon fungsional Howling tipe 2. Terima kasih atas perhatian.